ini saya dikagetkan oleh vaksin berbayar gitu. Karena saya kaget, saya pun juga akhirnya mencari-cari siapa ini otaknya gitu. Otak vaksin berbayar ini gitu. Sebelum melahirkan vaksin gotong royong individu, selesaikan dulu masalah vaksin gotong royong yang lahir duluan. Vaksin gotong royong ala Kadin. Halo penonton RKN, kembali lagi bersama saya di RKN Punya Berita. Beberapa hari ini ramai di media sosial soal vaksin berbayar, tetapi dikemas dengan sebutan vaksin gotong royong. Meski saat ini ditunda, tetapi jika dilaksanakan dengan total biaya harga vaksin dan biaya administrasi sebesar 880.000 dan akan menjadi vaksin berbayar yang termahal di dunia. Kita lihat liputannya. Pemerintah mengeluarkan program vaksinasi gotong royong individu di tengah lonjakan kasus COVID-19. Vaksinasi ini merupakan salah satu program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu, orang perorangan, dan berbayar. Ketentuan vaksin berbayar ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi gotong royong individu ini tidak wajib dan juga tidak akan menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis. Dari saya kan ada mengenai vaksin gotong royong, obat, dan juga mengenai oksigen. Ya, untuk vaksin gotong royong di atas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu. Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin. Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka. Ada juga beberapa warga negara asing yang juga sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha di Indonesia, beraktivitas itu di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner. Misalnya mereka juga ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, itu juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu. Dan sebagai informasi, ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya. Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta, dan seterusnya 50 juta, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya semuanya tersedia. Meski demikian, rencana vaksinasi berbayar ini mengundang banyak protes. DPR meminta agar vaksinasi tidak dikomersilkan oleh BUMN Kimia Farma. Sebab saat ini, vaksin gratis saja masyarakat enggan vaksin, apalagi berbayar. Saya berharap Pak Menkes segera mengevaluasi vaksin gotong royong ala Kadin. Jelas sekali terlihat bahwa vaksin gotong royong ala Kadin tidak jalan, bermasalah, belum ada sistemnya, belum terlayani dengan baik. Sebelum melahirkan vaksin gotong royong individu, selesaikan dulu masalah vaksin gotong royong yang lahir duluan. Vaksin gotong royong ala Kadin. Minta Kimia Farma atau BUMN lainnya bekerja sama dengan Kadin. Bantu Kadin membenahi, bantu pengusaha supaya bisa berpartisipasi. Bantu para pekerja karena sejatinya mereka adalah bagian rakyat yang berada pada usia produktif dan berhak atas vaksin gratis. Mengutip pernyataan Menkyu,
Menkyu akan mensupport pendanaan COVID seluas-luasnya sepanjang itu bisa mengejar herd immunity. Sekarang masalahnya di pencapaian herd immunity. Menurut catatan kami, sampai 10 Juli 2021, vaksin pertama terhadap 36.193.076 orang. Vaksin kedua 14.969.330 orang. Untuk mencapai herd immunity, 181,5 juta rakyat akan divaksin dan sudah dijadwalkan skenarionya sejak pertama kita bicara tentang vaksin. Berarti kalau 181,5 juta rakyat harus divaksin dengan 2 dosis vaksin dengan pencapaian sampai dengan tanggal 10 Juli yang lalu, maka kita membutuhkan 299.864 dosis vaksin lagi atau 300 juta dosis. Pak Menteri pernah memproyeksikan herd immunity ini akan dicapai pada November 21 jika vaksin tersedia dan percepatan vaksinasi bisa dilaksanakan. Karena pendanaan COVID ini bergulir dan cenderung naik, dan kita terus mengejar herd immunity, maka selayaknya kita mempunyai grand design vaksinasi, peta jalan vaksinasi nasional, dari mulai awal vaksinasi sampai target penyelesaian vaksinasi. Semua pihak menginstruksikan segera itu tanpa acuan. Seharusnya kita punya peta jalan. Kalau kita melaksanakan yang seperti ini, time schedule pengadaan vaksin, time schedule vaksinasi, berapa vaksin yang dibeli, berapa vaksin yang akan kita dapat dari hibah, maka untuk memenuhi target kita harus punya berapa banyak vaksin dan berapa cepat vaksinasi. Ini saya dikagetkan oleh vaksin berbayar. Karena saya kaget, saya pun juga akhirnya mencari-cari siapa ini otaknya gitu. Otak vaksin berbayar ini gitu. Karena saya kaget. Karena vaksin berbayar ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu pandemi ya. Juga melanggar janji Presiden kita akhir Desember gitu. Makanya saya kaget. Dan bahkan juga ada beberapa tokoh-tokoh nasional juga yang kaget. Karena mereka kaget, bahkan ada yang menulis yang tidak pantas gitu. Dia bilang biadab gitu. Dia, bukan saya yang bilang ya, tapi para pengamat itu gitu. Saking inilah kekagetan saya, ini siapa ini otaknya gitu. Apakah otaknya di Kadin, pengusaha, atau oligarki, atau dari istana, atau dari Kemenkes, atau mungkin nggak tahu juga apakah ada juga otak dari Komisi 9 gitu. Jadi inilah kekagetan saya gitu. Jadi tolong, bagus-bagusnya kita menangani vaksin ini, jangan sampai nanti ada yang yang kita mengganggu. Sehingga kalau otak berbayar nanti malah kalau kita ketahuan otaknya, akan saya sebut nanti otaknya itu Bapak Pedagang Vaksin. Bukan Bapak Vaksin gitu. Entah dari mana pun dia gitu ya. Di beberapa tempat sempat ada antrian di depan klinik kimia farma Sukoharjo, Jawa Tengah. Masyarakat ingin mengikuti program vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar. Mereka kecewa karena vaksinasi berbayar tidak dilaksanakan. Rencana vaksinasi berbayar pada 12 Juli 2021 kemarin
ditunda pemerintah. Pemerintah menyebut vaksinasi berbayar ini merupakan salah satu langkah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Untuk mencapai kekebalan kelompok, maka 70% atau 181,5 juta penduduk Indonesia harus divaksin. Hingga Senin 12 Juli 2021, jumlah warga yang sudah vaksin baru mencapai 15 juta orang lebih. Angka ini masih jauh dari target 181,5 juta orang. Sebelum Indonesia, ada India dan Singapura yang mengizinkan vaksin COVID-19 berbayar. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Finlandia, Prancis, dan Jerman juga ada kebijakan vaksin berbayar, namun harga tidak terlalu mahal. Di Indonesia, harga vaksin berbayar dipatok Rp880.000 untuk biaya vaksin dan pelayanan. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan Singapura, tiap klinik di Singapura dilarang meminta bayaran untuk vaksin. Sebab vaksin disediakan pemerintah, klinik hanya memberikan pelayanan, warga hanya perlu membayar uang administrasi klinik. Paling mahal $25 Singapura atau sekitar 267.000. Pada April 2021, Taiwan juga menyediakan vaksin berbayar dengan harga $600 Taiwan atau sekitar Rp310.000. Di India, vaksin berbayar seharga Rp1.410 atau Rp274.000. Sementara di Indonesia mencapai harga Rp880.000, termasuk paling mahal di dunia. Nah, lumayan juga ya harga vaksin gotong royong kita ya. Kalau mereka yang lagi susah saat ini, sudah paling tepat vaksin gratis. Nah, yang biasa bayar ya udah nggak apa-apa, bayar aja. Tapi kalau jadi, saya sih vaksin gratis. Tapi aku udah vaksin gratis kok pertama. Dan sekarang nggak terlalu ribet urusannya. Persyaratan untuk dapat vaksin sekarang nggak terlalu ribet. Ya, yang belum vaksin silakan vaksin. Itu dulu dari RKN Punya Berita. Tetap stay tune di RKN. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.